Karena muka saya nggak ada gunung kidulnya, Bu. Ya. Iya. Jadi kesempatan kali ini saya diberi amanah dari kampus, bukan amanah sih, tugas dari kampus untuk melaksanakan magang 3 di sekolahan mas-mas mbaknya. Nah, ini di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi procedural text. Ini materinya belum sampai sini nggih, Bu? Sudah. Oh, sudah pernah dibahas atau di kerjaan? Latihan. Oh, nggih. Udah latihan nggih, Bu? Sudah. Mungkin nanti bisa diperdalam lagi materinya Iya. yang kemarin belum ada yang belum jelas. Ini semoga bisa jadi Lebih tambahan paham. materi yang tadinya. Karena tanggal 26 besok ini sudah mulai penilaian akhir semester. Oh, gitu. 26 November ya. Ini kelas 9 ya, Bu ya? Kelas 9. Nah, ini nanti Penilaian ada akhir keluar nih semester. di Ya. ujian, ini keluar nih nanti nih. Iya, jelas. Di penilaian akhir semester itu yang prosedur teks itu keluar ada berapa itu? 8 nomor atau berapa? Iya, makanya Bu, kemarin kan. Saya itu sudah berapa? Jelas ini banyak keluar. Ya, monggo lanjut. Ini tulisannya kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Ini pengertian ya. Biasanya nanti tuh di ujian itu tuh soalnya tersurat, jadi ada di teks itu. Nah, biasanya kalau procedural text itu, jadi nggak kayak short story, nggak, biasanya tersurat. Nah, ini apa itu procedural text? Itu adalah a text that contain by step, jadi teks-teks yang mengandung tips-tips atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Fungsinya procedural text itu nih ada di sini. To show and explain how to do or to use something through step sequentially. Nah, kebaca nggih Bu nggih? Nggih, bisa. Nggih. Jadi fungsinya itu untuk menjelaskan, menampilkan kepada pembaca bagaimana untuk melakukan atau bisa juga menggunakan sesuatu melalui beberapa step-step langkah-langkah, yang itu langkah-langkahnya itu nanti ada strukturnya, nggak waton bikin langkah-langkah itu. Di bahasa Inggris tuh nanti ada ini generic strukturnya, generic struktur dari teksnya itu nanti. Untuk definisinya itu procedural text itu ada 3. Yang pertama, procedural text yang untuk menjelaskan how to use something or operation manuals. Jadi yang pertama itu definisi tentang prosedur text untuk bagaimana menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya ini, for example, how to use a computer, how to use a Zoom application, and then how to use a bike and others. Nah, contohnya ini ada bagaimana untuk menggunakan komputer. Itu juga nanti ada langkah-langkahnya juga, nggak waton menggunakan komputer, tapi nanti kita bisa bikin teksnya berupa langkah-langkah bagaimana untuk menggunakan komputer, bagaimana untuk menggunakan Zoom aplikasi. Tentunya siswa-siswa sekarang itu mungkin sudah banyak menggunakan Zoom aplikasi ya, jadi kita nanti jenengan mbak-mbak masnya nanti bisa membuat teks tentang bagaimana untuk mengaplikasikan Zoom meeting, bagaimana untuk masuknya, loginnya gitu. Terus yang kedua, ini ada definisi tentang prosedur text that describe about how to do particular activities. Nah, jadi ini untuk mendeskripsikan bagaimana untuk melakukan sebuah aktivitas. Jadi aktivitas itu ada step-stepsnya juga. Ini contohnya, for example, resep, game rules, driving rules. Nah, contohnya ini ada resep, bagaimana resep membuat sesuatu,
untuk membuat suatu makanan semacam itu. Juga ada nanti untuk step-step untuk peraturan dalam games. Kan ada tuh setiap kita beli game baru kan mungkin ada step-stepnya bagaimana untuk menggunakan, contohnya game Monopoly, game-game yang lainnya pasti ada tips-tipsnya bagaimana untuk menggunakan game tersebut agar bisa digunakan dengan baik. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, nggih. Saya teruskan untuk definisi yang ketiga. Prosedur tag yang berhubungan, that relate to humans behaviors, yang berhubungan tentang kebiasaan manusia. For example, how to be a happy people, how to be a success people, how to be a smart people, and others. Nah, contohnya ini prosedur tag itu nggak cuma buat makanan atau menggunakan sesuatu, tapi juga bisa tips-tips bagaimana menjadi orang yang happy, bahagia. Nah, ada tips-tipsnya, nanti mbak-mbak masnya bisa membuat gimana sih bisa jadi orang yang bahagia. Itu bisa dibuat sebagai prosedur teks juga, itu masuk dalam teks prosedur. Terus how to be a success people juga nanti bisa dibuat tips-tipsnya bagaimana menurut kreativitas mbak-mbak masnya nanti. Menjadi orang yang cerdas. Tentu orang yang cerdas itu bukan orang yang malas, karena tidak ada orang yang nggak cerdas, tapi yang ada itu hanya orang yang malas. Nah, nanti bisa dibuat prosedur teksnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk ke struktur dari teksnya. Kebaca nggak Bu? Mbak masnya? Baca ya. Nggak ada pertanyaan? Baik, kita bisa lanjutkan. Ini ada struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu goals atau aim. In this part, it explains about the purpose from the activities or something that want to do or make. Jadi ini tuh bagian untuk menampilkan maksud dari aktivitas itu tuh mau ngapain, atau dalam garis besarnya itu goal itu bisa diartikan sebagai topik atau judul dari prosedur teks kita. Contohnya ya how to make a delicious food and something. Terus yang kedua itu ada materials or tools. Jadi di bagian ini tuh in this part mention about ingredients, materials, tools needed to make something or when we are going to do something. Terus di bagian ini tuh untuk menjelaskan atau untuk menampilkan kepada pembaca apa saja bahan atau ingredients, apa saja alat-alat yang dibutuhkan atau materials that needed to make something, untuk membuat sesuatu, atau ketika kita akan melakukan sesuatu. Contohnya materials to cook omelet are egg, onion, vegetable, and others. Nah, contohnya dari bahan untuk membuat omelet itu ada telur or egg, onion, bawang, and vegetable and others. Jadi material ini berisi tentang bahan-bahannya, atau bisa juga alat-alat yang dibutuhkan, seperti itu. Terus di bagian terakhir ada steps. Di bagian ini tuh berisi tentang a series or steps or tips that will be carried out by the reader. Ya, di bagian ini tuh berisi tentang step-steps atau langkah-langkah atau tips-tips yang akan ditampilkan kepada reader, pembaca. Nah, contohnya first, wash vegetable. Second, cut the onion and others. Nah, di bagian itu bagian yang paling penting saya rasa ini. Karena ini berisi tentang inti dari topiknya ini. Ini tuh mau
melakukan apa, mau membuat apa, seperti itu. Terus selanjutnya, sebelumnya apakah ada pertanyaan mengenai generic structure dari text prosedur ini? Mas mbaknya, ya paham nggih? Bisa saya lanjut. Kalau belum dianggap paham. Gimana? Kalau diam aja dianggap paham. Oh nggih. Lanjut nggih. Semester milenial awas lo ya. Ya, semoga ini besok nanti ujian makin paham nih procedural text. Intinya itu cuma di bagian ini step-step. Nah, biasanya kalau soal-soalnya itu yang keluar tuh di bagian ininya nih, step-step yang ditanyain tuh. Oke, selanjutnya ke purpose, maksud atau tujuan. Maksud dari teks ini adalah to explain the reader about how to operate, make, do something through a sequence of action, step, or tips. Nah,